Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wildan dan juga Mas Asisten Praktikum yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, saya Nino Kalenhara dengan NIM 235188267 SV22937. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan penugasan pertemuan ke-8 mengenai style, tab layout, dan juga fragment. Nah, jadi pada penugasan ke-8, kita diinstruksikan untuk membuat aplikasi dengan sama seperti sebelumnya, yaitu register, login, dan homepage. Tapi di sini harus memanfaatkan fragment. Jadi di desain Figma ini didesain dengan memanfaatkan fragment, yaitu ada register page dan juga login page. Nah, selain itu kita juga harus memanfaatkan menu option yang telah diajarkan. Kemudian juga diajarkan untuk membuat action bar seperti itu. Nah, jadi saya telah membuat penugasan yang telah ditugaskan dengan main activity-nya terdiri dari dua fragmen, yang mana isinya register dan juga login. Nah, saya akan melakukan dua skema. Yang pertama yaitu register dan yang kedua akan login. Nah, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan em, penugasan yang telah saya lakukan sesuai dengan prototipe yang ada di Figma. Jadi di sini kita bisa memencet fragmen login. Ketika di fragmen login kita juga bisa memencet fragmen register. Nah, kita juga bisa em, ketika sudah memiliki akun, kita bisa memencet pilihan login. Akan tetapi ketika kita belum memiliki akun, kita juga bisa memencet register di halaman login. Seperti itu. Nah, pada case pertama, pada skema pertama, saya akan mencoba untuk melakukan register ketika saya belum memiliki akun. Saya akan memasukkan username, email, phone, dan juga password. Nah, ketika saya memencet button register, akan diarahkan ke homepage dengan tampilan username yang telah saya isikan sebelumnya, yaitu di sini akan muncul nama Nino yang saya isikan di sebelumnya, username sebelumnya. Nah, ketika saya ingin kembali ke halaman register atau main activity, saya akan melakukan pemencetan logout. Jadi di sini bisa memanfaatkan menu option. Nah, di sini kan tadi udah di skema register. Selanjutnya saya akan melakukan skema login. Jadi di login ini saya akan masukkan dan saya akan pencet tombol login. Akan diarahkan sama seperti sebelumnya, yaitu pada tampilan homepage yang menampilkan username yang diisikan. Nah, pada action bar juga ada menu options yang di main activity-nya itu nggak ada, tapi di homepage-nya itu ada, yaitu logout. Nah, jadi untuk kodenya akan seperti ini. Pertama-tama saya akan menunjukkan pada themes.xml, yang mana di sini saya menggunakan tema custom with action bar dengan pilihan options atau no options. Jadi untuk options sendiri di sini akan digunakan pada homepage, sedangkan untuk no options akan digunakan di main activity. Nah, pengaturan pemilihan tema ini sendiri akan diatur di Android Manifest, yang mana pada Home Activity akan dipilih temanya itu with Action Bar dan Options, sedangkan untuk Main Activity di sini menggunakan with Action Bar dan No Options. Jadi di tampilan homepage akan ada options tuh logout, sedangkan untuk di Main Activity-nya nantinya tidak akan ada options untuk logout. Nah, selain itu, di sini saya juga sudah mengatur beberapa strings yang akan digunakan dan juga colors. Nah, untuk stylenya sendiri di sini pertama-tama pada activity main di sini diatur tab layout dan juga view pager yang mana akan digunakan pada em, fragmen-fragmen yang ada di main activity. Nah, fragmen-fragmen tersebut didefinisikan tersendiri pada file XML. Pertama, pada fragmen register di sini akan dimunculkan font username, email, phone, dan juga password. Di sini juga ada pilihan ketika sudah memiliki akun, ada pilihan login, dan juga ada button register. Sedangkan pada fragmen login, di sini hanya tersedia username dan juga password. Karena pada skema login kan, user kan udah punya akun, jadi login hanya masukkan username dan password. Nah, pada halaman login ini sendiri juga ada pilihan ketika user belum memiliki akun, user bisa memilih register. Jadi nanti akan diarahkan ke fragmen register seperti itu.
Selain fragmen pada main activity, ada juga style untuk activity home. Jadi di sini diatur untuk penulisan homepage, welcome back username, welcome back username, dan juga tulisan lainnya itu berbeda-beda. Di sini saya menyesuaikan dengan desain Figma, yang mana untuk homepage-nya sendiri itu menggunakan splash regular atau font family splash regular, sedangkan untuk welcome back-nya ini menggunakan font style, font family-nya homepage user, sorry, menggunakan font family-nya Princess Sophia regular. Nah, di sini juga diatur untuk username-nya ini warnanya berbeda dengan huruf lainnya. Di sini pengaturannya diatur pada strings, yaitu menggunakan font FG Color. Akan tetapi nantinya ketika user sudah memasukkan username, pengaturan warnanya dan juga penulisan welcome back username-nya ini akan diatur di em, file Kotlin. Seperti itu. Nah, untuk file Kotlin-nya sendiri di sini terdiri dari lima file. Ada main activity yang terdiri dari login fragment dan juga register fragment, dan kedua fragment tersebut diatur di section pair adapter. Nah, untuk activity homepage atau Kotlin-nya tersendiri. Pertama, pada main activity di sini akan didefinisikan terlebih dahulu untuk kali kata register dan juga login yang akan digunakan pada fragment. Nah, seperti biasanya, di sini juga digunakan binding yang merujuk pada activity main binding. Kemudian yang seperti yang saya katakan tadi, em, di sini juga sama seperti em, file Kotlin sebelumnya yang menggunakan set content view-nya binding root. Kemudian untuk action bar-nya sendiri itu di sini di set custom karena untuk default-nya ke action bar itu backgroundnya warna putih, sedangkan warna hurufnya itu warna hitam. Sedangkan untuk penugasan kali ini, action bar-nya itu menggunakan background warna biru dan juga menggunakan warna hurufnya itu warna putih. Nah, di situ untuk pengaturan action bar-nya sendiri diatur pada file Kotlin main activity dan juga nantinya diatur pada home activity karena activity-nya itu berbeda, jadi di set di kedua file tersebut. Nah, untuk register fragment dan juga login fragment, itu di sini pengaturannya hanya ada pada ketika user saat on click customer pada button login dan juga register. Selebihnya itu akan default, pengaturan default. Nah, untuk pengaturan tampilan ketika user memencet salah satu fragment tersebut, itu akan diatur di section pager. Di sini user memencet register itu dikodekan dengan angka 0 yang akan menuju ke register fragment pada kelas register fragment. Sedangkan ketika user memencet login itu akan dikodekan dengan angka 1 yang otomatis akan diarahkan ke kelas login fragment seperti itu. Nah, pada home activity di sini sama seperti sebelumnya diatur binding, set content view, dan juga action bar-nya yang custom sama seperti pada main activity. Nah, yang membedakannya di sini akan diatur untuk get username register. Oh ya, sebelumnya untuk intentnya sendiri itu diatur di register fragment dan juga login fragment. Contohnya pada login fragment di sini ketika user sudah menginputkan semuanya, username dan juga password, itu akan di-intent to homepage, sedangkan pada register juga di-intent to homepage, yang mana nantinya pada home activity itu akan di get string ekstra atau intent get jadi get menerima yang dikirim pada login fragment dan juga register fragment, akan tetapi di sini yang diambil cuma username saja. Nah, di sini kan ada dua skema. Yang pertama ketika usernya itu masuk dari register, dan yang kedua itu ketika usernya masuk dari login. Jadi di sini didefinisikan dua variabel yang berbeda. Nah, akan tetapi di sini jika yang ada isinya itu get username register, maka variabel get username itu em, isinya get username yang register. Akan tetapi ketika yang masuk itu get username login, maka get username ini isinya akan get username login. Nah, kan tadi untuk tampilan pada homepage username-nya itu tampilannya warnanya itu berbeda. Nah, di situ diatur menggunakan font color HTML. Dan di sini import library seperti itu. Nah, untuk NLT dan juga NGT itu apa sih? Jadi untuk NLT ini sendiri itu untuk mengatur simbol kurung siku, kurung lancip. Untuk NLT itu kurung lancip pembuka, sedangkan NGT itu kurung lancip penutup.
Nah, untuk pengaturan menu optionnya sendiri itu diatur pada home activity karena menu optionnya itu kan menu option logout kan hanya tersedia di homepage kan. Jadi pengaturannya itu akan di home activity. Di sini diatur pada on create options menu yang mana ketika pada suatu activity itu ingin menggunakan option menu, maka ini digunakan untuk memunculkan return boolean apakah di situ itu ada menu options atau tidak. Nah, untuk pengaturan intentnya tuh untuk mengembalikan ke register itu juga menggunakan intent yang mana ketika menu option logoutnya itu dipencet maka akan diarahkan ke start activity-nya itu register page atau main activity yang berisi dua fragmen tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penugasan ke-8 praktikum pemrograman perangkat bergerak satu. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wildan dan juga Mas asisten praktikum yang telah mengajarkan materi style, tab layout, dan juga fragmen pada pertemuan ke-8. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan selama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.